Assalamualaikum, halo semua, welcome back with me, Bella Tapat. Jadi di video kali ini aku bakal bagiin tips ke kalian gimana caranya jadi smart deadliner dan apa itu smart deadliner dan kenapa harus jadi smart deadliner, kenapa nggak deadliner biasa, dan masih banyak tips-tips yang aku bisa bagiin ke kalian. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe dan lonceng, oke? Oke, jadi aku kali ini mengambil timeline tentang deadliner itu karena aku mau berbagi ke kalian yang para deadliner ini supaya bisa mengubah kebiasaan kalian menjadi lebih baik. Aku bilang gini bukan karena aku lebih baik loh ya, enggak, karena aku sendiri juga deadliner. Tapi aku udah merubah cara aku dari deadliner biasa menjadi smart deadliner. Apa sih smart deadliner itu? Nah, smart deadliner itu kita mengerjakan tetap hari H, tetap beberapa jam sebelumnya, tetap mepet sama deadline. Cuma kita udah mateng nyiapin konsepnya. Nah, aku bakal ngebagiin tips ke kalian gimana aja sih cara aku merubah diriku dari deadliner menjadi smart deadliner. Jadi cara yang pertama, kalian tentukan dulu konsep apa yang mau kalian bahas. Misal kalian dapat tugas suruh membuat makalah tentang teknologi. Nah, itu apa aja yang mau kalian bahas tentang teknologi? Apakah itu tentang e-commerce, online shop seperti itu, atau tentang aplikasi yang booming masa sekarang, atau bahkan tentang TikTok, dan masih banyak perkembangan teknologi lain yang bisa kalian angkat di makalah kalian. Terus habis itu dalam makalah itu kan ada berbagai macam tuh bagian-bagiannya seperti pendahuluan, isi, pembahasan, penutup. Nah, nanti kalian mau bahas tentang apa nih? Oh, latar belakang, pokoknya nanti kalau misalnya tentang teknologi di era saat ini kemajuan teknologi pokoknya tentang masalah-masalah awal teknologi dan apa sih yang menyebabkan orang pakai teknologi, misalnya seperti itu nih. Misal habis itu rumusan masalahnya tentang bagaimana mengapa kayak gitu. Terus kalau misalnya tentang tujuan, manfaat itu kan masih banyak, dan kalian pokoknya tentukan konsepnya sedetail mungkin. Kalian jangan tentukan konsepnya waktu hari H, tapi kalian tentukan konsepnya waktu jauh-jauh hari sebelumnya. Misal nih, hari Senin kalian diminta sama dosen kalian untuk membuat makalah, terus dikumpulkan 1 minggu. Jadi Senin depannya kalian harus sudah selesai. Caranya gimana sih? Caranya kalau aku itu Senin udah disuruh buat tugas. Habis itu selama Senin malam, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat maksimal aku udah punya idenya. Aku mau bahas apa, mau ngapain, pokoknya nanti gini. Aku pikirin aja udah, kalau aku malas nyatet aku pikirin aja gitu. Habis itu kalau udah selesai, hari Minggunya itu aku buat makalahnya itu, aku buat sesuai rencana aku. Kayak gitu caranya. Jadi semua berjalan lancar. Dan ternyata cara ini bisa menjadi jembatan dari kita deadliner awalnya menjadi yang on timer, jadi tepat waktu. Misal hari ini dikasih tugas, besok kerjain, lusa selesai. Nah, itu enak banget kan. Habis itu hari-hari setelahnya kita bisa santuy kayak gitu. Nah, enaknya pakai cara ini tuh apa? Enaknya pakai cara ini itu kalian bisa lebih santai. Nggak kalau kalian kayak kalian bisa lebih santai kalau misalnya kalian jadi deadliner, sebener-benernya deadliner itu kalian kan ngerjainnya waktu Hamin satu itu kalian pikirin semuanya, baru kalian pikirin dan kalian baru dapat ide. Iya sih, emang sebenarnya sebenarnya deadliner itu mereka punya soft skill tersendiri yang nggak tahu tiba-tiba keluar aja gitu. Nah, cuma kalian bakal maksa otak kalian buat berpikir, dan iya kalau dapat ide, iya kalau pas lagi ada inspirasi. Kalau enggak, itu yang pertama. Terus yang kedua, iya kalau berhasil, kalau gagal kayak gitu. Jadi kita tuh harus manajemen apa aja sih yang harus kita lakukan kayak gitu. Terus yang kedua yaitu kalian waktu ngerjain waktu hari Minggunya kan tadi kan udah tuh disusun idenya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kalian udah menyusun ide mau bikin apa aja. Habis itu kalian ngerjainnya kan hari Minggu. Nah, hari Minggunya itu kalian fokus ngerjain, udah nggak usah
nggak usah kebanyakan jeda, nggak usah kebanyakan makan, minum, ngobrol sana sini, main HP. udah kalian fokus ngerjain. Karena apa? Karena itu karena kalian itu dikejar waktu. Kalau misalnya kalian masih jeda-jeda, kalian masih main HP, kalian masih enak makan ini makan itu, bisa-bisa kalian nggak selesai, padahal besok udah harus dikumpulin. Jadi kalian harus fokus. Terus yang tips ketiga itu kalian harus sesuai rencana awal. Jangan tiba-tiba kalian merubah rencana, kecuali kalau kalian emang benar-benar tahu resikonya dan kalian emang benar-benar siap. Contoh nih, dari yang pertama tadi kalian mau bahas tentang e-commerce, kalian mau bahas tentang online shop. Tapi waktu hari Minggu kalian mau bahas tentang hal lain ya. Itu kalau misalnya kalian punya waktu buat ngerancang silahkan. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya waktu buat ngerancang, mending nggak usah, daripada kepikiran awalnya udah e-commerce terus pas ngerjain Aduh, tiba-tiba pengen yang ide lain nih, aku kemuncul ide baru nih. udah nggak usah dihiraukan ide baru itu, kecuali kalau kalian emang siap untuk mengubah rencana kalian tadi. Jadi saran aku tetap sesuai rencana awal. Kalau kalian gak mau dapat resiko besar, yang penting rencana awalnya itu udah benar-benar jelas nanti kayak gimananya. Terus kalau misalnya gagal, nah ini nih resikonya jadi deadliner, entah itu smart deadliner bener-bener deadliner. Itu adalah kalau misal rencana gagal. Nah kalau misalnya gagal, kalian harus siapin kayak ini rencana kedua mau apa kayak gitu. Jadi semacam manajemen resiko lah. Kalau misalnya ini gagal, kalian terus harus gimana kayak gitu. Tapi sebenarnya ini sangat berisiko sih kalau kalian jadi deadliner. Cuma sejauh ini aku ya alhamdulillah, paling masalah yang muncul tuh kayak masalah sepele lah, nggak masalah yang serius banget. Dan aku masih tetap sesuai rencana awal. Terus ini adalah tips yang keempat. Kalian pilih materi, kalian pilih bahasan, kalian pilih hal-hal yang bisa dibahas, yang bisa diulas, yang simple-simple aja. Jangan kalian bahas materi yang cukup rumit kalau kalian ngerjainnya deadline. Walaupun kalian udah merencanakan, walaupun kalian udah smart deadliner, cuma aku saranin ini kalian pilih yang simple. Karena apa? Kalau misalnya terjadi sesuatu, kalian juga simple mikirnya, nggak usah ribet-ribet. Misal nih kalian pembahasan, kalian diminta untuk membuat 5 lembar pembahasan, kalian baru 3 lembar karena bahasan kalian itu sulit. Akhirnya 2 lembar ini kalian bingung mau isi apa. Tapi kalau misalnya kalian bahasanya itu gampang, mudah dicari di Google, terus banyak referensi, nah itu kalian bakal gampang untuk menulis sisa yang 2 nanti. Walaupun kalian mampet di page yang ketiga, tapi setidaknya kalian punya inspirasi, atau paling minimal atau kalau udah benar-benar mentok kalian bisa copy paste. Ya ampun, kok aku malah ngajarin hal yang buruk ya. Enggak kok, copy paste yang penting kalian cantumin sumbernya, kalian cantumin siapa yang menulis, jadi nggak plagiat. Tapi akan alangkah lebih baik kalau kalian nulis sendiri. Oke, jadi itu tadi tips-tips dari aku. Kenapa aku lebih saranin kalian buat jadi smart deadliner, bukan deadliner bener-bener deadliner. Apa sih? Deadliner sejati. Ya pokoknya itulah. Karena emang udah aku pengalaman sendiri dan rasanya lama-lama kayak bikin males, bikin bete, kadang marah-marah sendiri ya kalau waktu itu lagi mood, kalau enggak itu kan banyak risikonya. Jadi aku saranin ke kalian buat itu. Dan cara ini juga bisa menjadi jembatan buat nggak jadi seorang deadliner, buat kalian jadi seorang on timer. Dengan kalian menerapkan ide-ide di awal tadi, kalian bisa kalau kalian nggak mager sih, kalau kalian nggak mager kalian bisa langsung kerjain. Tapi kalau kalian mager ya pelan-pelan aja lah berubahnya kayak gitu. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Kalau misal kalian ada pertanyaan, request video, atau hal-hal lainnya yang mau kalian sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share supaya video ini bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Oke, sekian dari aku, kurang lebih aku mohon maaf. Assalamualaikum, bye.